di sini saya akan menjelaskan media berbasis komputer dalam proses pembelajaran dari mengatur media pembelajaran dengan mengatur fitur berbasis. Kita langsung aja pemanfaatan multimedia berbasis komputer dalam proses pembelajaran. Ini ada beberapa macam multimedia. Yang pertama adalah multimedia presentasi. Itu merupakan sajian pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis, digunakan dalam pembelajaran klasikal dan memberi belajar yang cukup banyak. Media ini cukup efektif sebab menggunakan multimedia proyektor yang memiliki jangkauan panjang cukup besar. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti video, teks, animasi, image, grafik, dan juga sound satu kesatuan yang penyajiannya sehingga dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki sifat visual, auditif, maupun kinestik. Yang kedua adalah program multimedia interaktif, di mana komponen komunikasi dalam multimedia interaktif atau berbasis komputer adalah hubungan antara manusia sebagai user atau pengguna dan komputer sebagai software atau produknya atau aplikasinya dalam format tertentu, biasanya dalam bentuk CD. Dan yang ketiga adalah sarana simulasi. Itu model simulasi dalam CD ini pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan. Yang kedua, bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang terjadi sebenarnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah video pembelajaran, di mana selain CD interaktif, video termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran di CD. Di SD, SMP juga dalam SMA, biasanya digunakan oleh SD. Dan video ini bersifat interaktif, tutorial, membimbing siswa memahami sebuah materi melalui visualisasi. Ini kita harus tahu pemanfaatan internet dalam pembelajaran itu adalah sebagai media yang mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Dan pemanfaatan e-learning ini adalah tujuan e-learning untuk meningkatkan daya serap daripada mahasiswa atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif daripada mahasiswa, meningkatkan kemampuan belajar mandiri, dan meningkatkan kualitas dari materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pengalaman langsung, di mana pengalaman langsung ini dijelaskan oleh David Fallah, menyebutkan model pembelajaran pengalaman langsung ini dengan experiential learning. Itu Korb menegaskan bahwasanya pembelajaran merupakan proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Dan pengalaman langsung ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah pengalaman berbuat, di mana inspirasi disampaikan kepada mahasiswa untuk dijadikan pembelajaran dan ide-ide yang terkandung dalam kisah tersebut. Yang kedua adalah pengalaman terlibat. Pengalaman terlibat ini ada dua macam. Yang pertama adalah pengalaman permainan dan simulasi, dan yang kedua adalah bermain peran dan teater. Permainan dan simulasi ini adalah sebuah metode penggambaran yang dinamis tentang suatu sistem sosial manusia atau fisik bukan manusia yang diabstraksi dari realita dan disederhanakan untuk alasan studi. Dan yang kedua adalah bermain peran atau teater, di mana metode bermain peran merupakan suatu metode pembelajaran dengan seolah-olah berada dalam suatu situasi yang memperoleh suatu pemahaman tentang suatu konsep. Di mana Wahab menjelaskan bahwa bermain peran adalah berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu. Juga Uno menegaskan bahwa metode bermain peran sebagai suatu model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa menemukan makna diri atau jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.